kelihatan ya? Oke, langsung saja mungkin. Jadi pertemuan kali ini, pertemuan kedua, part kedua ya bilangnya. Saya akan membahas terkait fundamental desain grafis. Ini hampir sama dengan apa yang saya bawakan sebelumnya, tapi ini mungkin lebih detail dan ada sedikit tambahan-tambahan dari saya terkait bagaimana sih sebagai desain grafis merespon perkembangan digital saat ini agar bisa tidak tertinggal gitu. Apalagi sekarang sudah ada yang namanya AI, sudah ada ChatGPT, sudah ada Gemini dan AI yang lain yang bisa membuat desain bahkan tanpa harus memakan waktu yang lama seperti itu. Oke, kita bahas lanjut terkait fundamental desain grafis. Ini kita akan fokusnya ke Canva karena tidak semua itu bisa menggunakan software dari Photoshop itu sendiri kan perlu pembelajaran yang tidak tidak singkat ya. Seperti itu. Oke. Topiknya adalah memanfaatkan desain untuk kebutuhan sebagai promosi atau digital marketing, baik itu bentuknya fisik atau bentuknya online digital. Nah, yang paling pertama, kenapa itu penting sebagai promosi adalah visual pertamanya itu bisa menarik perhatian dan diusahakan harus menarik perhatian. Tujuannya adalah untuk membantu komunikasi pesan lebih cepat dan jelas kepada audiens yang melihat. Dan yang paling penting itu meningkatkan kepercayaan brand. Jadi kadang-kadang ada orang yang ada kalau ketemu klien nih yang minta dibuatkan desain tapi merasa tidak ada impact dari marketingnya. Karena sekali lagi tujuan desain itu adalah untuk branding. Kalau untuk marketing itu tergantung ya follow up-nya apa. Setelah kita melakukan branding dibarengin dengan marketing tergantung konten yang akan dibuat seperti apa. Jadi terkait software-software yang bisa teman-teman pakai itu yang bahkan mudah diakses itu ada Canva, Figma, PixArt, dan Contour. Di pertemuan sebelumnya, di part pertama, saya sudah kasih lihat juga beberapa software, ada tiga, Affinity Design, Canva, dan Photoshop. Tapi yang paling terbaru itu adalah Affinity Design. Jadi teman-teman bisa juga mencoba software itu nantinya untuk membuat desain. Kemudian itu kita akan berkenalan dengan Canva, teman desain semua orang. Kenapa harus pakai Canva? Karena yang pertama itu lebih efisien, lebih efektif, dengan catatan teman-teman yang ingin melakukan desain promosi melalui Canva, jangan hanya menggunakan template yang ada di Canva. Kenapa? Karena jika kita lihat di sini, ini template kemudian ada saya pernah buat satu desain ini salah satu contoh desain yang menggunakan Canva dan bahkan tidak premium ya. Tapi saya bisa buat desain yang tidak tampilannya bukan template gitu. Jadi kayak teman-teman kalau punya keahlian menggambar, teman-teman bisa gambar dulu ikonnya, elemennya, terus teman-teman bisa masukkan elemen-elemen yang ada di Canva. Nah, yang paling penting adalah teman-teman harus hafal keyword elemen yang ingin digunakan. Kayak paling simpel kayak daun. Saya mencari daun. Tinggal ditambahkan di Canva, di elemen cari daun gitu. Itu salah satu simple kan. Biasanya yang paling sulit adalah saya mau pakai template, mau pakai elemen ini tapi saya nggak tahu namanya. Padahal seperti itu. Jadi tinggal tulis saja eh, apa spesifikasi dari elemen itu apa. Misal ada awan, awan yang bentuknya blur atau awan transparan gitu. Kita kan menyesuaikan dengan apa yang kita pahami saja. Pasti Canva bakal memunculkan elemen yang kita butuhkan. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Kemudian dalam desain grafis, teman-teman hanya perlu memahami eh, tiga prinsip desain grafis. Itu yang pertama, teman-teman harus tahu tujuannya apa, elemen desainnya, kemudian prinsipnya.
Nah, ini sudah sempat juga sedikit saya ulangi kembali pembahasannya. Yang pertama itu tujuan desain. Nah, tujuan desain itu bukan cuma soal visual yang estetik. Sorry, ini kayaknya tidak ada spasinya. Tapi yang penting informasinya tersampaikan dengan baik. Jadi mau desainnya flat, betul-betul hanya foto dan tulisan, itu tidak masalah dan bahkan malah lebih memungkinkan itu memiliki impactful kepada audiens yang melihat karena audiens sudah jenuh dengan desain yang bentuknya promosi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman betul-betul mau mau membuat desain promosi melalui melalui pakai Canva, tinggal teman-teman manfaatkan aja fitur foto yang dipotong-potong, kemudian masukkan elemen-elemen tambahan, selesai, malah lebih unik juga, lebih eye-catching. Yang pertama itu keterbacaan. Nah, ini sudah bisa kita bedakan. Ini selalu contoh gambaran simpelnya. Keterbacaan yang dimaksud adalah yang ini lebih jernih dan yang bawah itu agak blur ya. Itu perlu diperhatikan. Kemudian terkait warna, penggabungan antara warna hitam dan biru cerah itu akan mengganggu penglihatan kalau backgroundnya berwarna kuning dan akan lebih enak kalau dia berwarna putih. Jadi teman-teman harus bisa menyesuaikan antara warna mana yang menjadi poin utama untuk pesan yang ingin disampaikan dan warna mana yang hanya sebagai apa ya istilahnya sebagai bantuan lah elemen-elemen lain lah yang mendukung sebagai pendukung. Itu harus sesuaikan warnanya biar pesan yang ingin disampaikan itu bisa terbaca dengan sangat baik. Kemudian struktur. Struktur itu dia terdiri dari judul, subjudul, sampai dengan deskripsi. Biasa orang buat brief sebelum membuat desain, pasti orang buat brief. Headernya apa, judulnya apa, subjudulnya apa, deskripsi atau isinya apa. Kemudian ada footer. Biasa footernya itu biasa ya logo Instagram dan lain sebagainya. Ini salah satu contohnya. Brief content design biasa orang buat asal ya masih umum-umum saja 3 menu terlaris wow kasih foto menu dan nama menu coba sekarang juga nikmati dan segala macam dan sebagai macamnya dan saat diolah menjadi desain itu akan jadi seperti ini. Nah, sebelah kiri itu desain yang nyedoi dua desain ini sama-sama bagus sama-sama eye catching tapi yang sebelah kiri itu susunan kalimatnya dari ketebalan font sampai dengan penggunaan penggunaan foto dan penempatan judul itu lebih menarik dan bisa diterima orang banyak. Sedangkan sebelah kanan itu yang pertama adalah judulnya itu tidak terlalu tebal, kemudian nama menunya itu terlalu besar dan call to actionnya itu masih digabung. Sedangkan baiknya malah poin yang tidak terlalu penting yaitu Instagram footer itu malah diperbesar. Itu seperti seperti itu kurang lebih untuk memahami struktur ya. Jadi yang sebelah kiri ini adalah sebagai contoh layout yang betul-betul bisa teman-teman contoh. Dan ini simple. Simpelnya itu sebenarnya opsional ya. Teman-teman bisa buat kalau yang sudah terbiasa menggunakan software Photoshop, pasti teman-teman memahami eh, layouting yang betul-betul effort gitu. Tapi jika teman-teman belum terbiasa, teman-teman bisa pakai layout-layout yang sederhana, tapi poinnya tersampaikan dengan jelas, pesannya tersampaikan dengan jelas. Seperti itu. Berikutnya, elemen desain. Nah, elemen desain itu semacam apa ya? Pendukung lah, bantuan untuk memperjelas pesan yang ingin disampaikan. Contoh kayak gambar ini. Yang pertama kita perhatikan adalah tipografi. Tipografi itu adalah penempatan font yang sesuai dengan kaidah poin yang ingin disampaikan kepada audiens atau orang yang ingin melihat desain teman-teman. Apalagi dalam bentuk promosi gitu. Jika tampilannya seperti ini kan sama, ini sama, isi tulisannya sama ya maksudnya. Tapi perbedaannya adalah yang kedua itu judulnya tidak tebal, sedangkan deskripsinya itu tebal sekali. Itu membuat penglihatan sempit dan kita akan tidak nyaman untuk membaca. Tapi jika penempatan atau tipografi dari tulisan yang ingin kita sampaikan diatur dengan sangat baik, misal tipografinya itu tulisan besar, kemudian deskripsinya itu tulisan kecil. Nah, itu lebih mudah untuk dibaca dan saya rasa ini semua dipahami dengan baik karena
sudah terlalu sering kita melihat desain-desain yang muncul di Instagram, di TikTok, bahkan di Pinterest itu banyak sekali contoh-contoh desain yang bisa kita jadikan referensi. Nah, kemudian font. Sorry, ini salah ya, bukan serif. Nah, jenis font itu hanya ada dua, serif dan sans serif. Serif dan sans serif. Jadi, kalau serif itu dia bentuk font yang ada kakinya. Gitu. Kalau misalnya sans serif itu font yang betul-betul elegan. Tidak ada embel-embel lain di sudut-sudutnya, di ujung-ujungnya, dan font-font yang atas sans serif ini sering digunakan untuk penggunaan desain-desain yang promosinya sifatnya kayak elegan, lebih dekat dengan masyarakat, dengan audiens, lebih mudah untuk dibaca. Sedangkan untuk font serif itu dia lebih diperuntukkan untuk brand-brand kosmetik, brand-brand tas yang sifatnya lebih 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 mahal, kayak merek-merek tas Zara dan merek-merek tas Gucci dan lain-lain itu pakai font-font yang ada kakinya, serif. Nah, penggunaan jenis font dalam satu desain itu maksimal harusnya dua. Tidak bisa lebih dari dua font. Kayak kadang kita lihat semua desain, semua font bagus nih, jadi kita masukkan semua. Nah, hasilnya tidak oke. Meskipun tetap bisa dibaca, tapi secara secara penglihatan visual dalam desain itu kurang baik untuk dilihat dan akan memakan waktu orang untuk memperhatikan ini font apa lagi, ini kenapa lain dari ini. Baiknya biar lebih enak dan teman-teman juga bisa rasakan di konten-konten yang FYP yang muncul di Instagramnya teman-teman, baik itu promosi atau konten-konten sehari-hari itu fontnya tidak terlalu banyak, bahkan paling maksimal dua gitu. Judul utama sama deskripsi seperti itu. Nah, untuk menentukan font, teman-teman bisa akses di websitenya fontjoy.com. Di sini teman-teman bisa lihat eh, di sini bisa menentukan font judul sama font ini. Font, jadi akan otomatis dibantu untuk memunculkan opsi-opsi font yang bisa dipakai di subjudul dan dipakai sebagai deskripsi. Ini teman bisa screenshot, teman-teman bisa salin, dan bisa dicek sendiri bagaimana cara menentukan font. Kalau bingung ya, biasa kalau orang belum terbiasa pasti akan bingung. Kemudian image. Nah, image yang saya maksud adalah seperti ini. Nah, konsep penempatan image terkadang orang berpikir, oh ini gambarnya bagus, ini gambarnya oke, tapi dia tidak perhatikan komposisi dalam penggunaan image gitu. Karena ini, kalau yang pertama ini kan dia gambarnya menyesuaikan dengan tema kita hari ini terkait pembelajaran dunia digital gitu. Sedangkan image yang dia tambahkan di sini itu hanya anak-anak yang tidak merepresentasikan apa yang kita lakukan hari ini. Jadi artinya tidak sesuai dan teman-teman harus perhatikan penggunaan image itu harus harus betul-betul dipersiapkan dengan baik seperti itu. Jadi kalau mau dirasa bagus belum tentu, lihat lagi desain-desainnya apakah sudah cocok belum dengan eh, pesan yang ingin kita sampaikan. Nah, tipsnya cara menentukan itu tentukan fungsinya untuk apa. Itu image sebagai apa, kemudian harus saling berkesinambungan dengan desain dan pesan yang ingin dibuat. Selain untuk menguatkan informasi, itu juga bisa menarik perhatian. Apalagi bisa contoh seperti ini penambahan image elemen ada tanda seru. Otomatis itu sebagai apa ya? Sebagai salah satu acuan agar teman-teman tertarik untuk membaca, tertarik untuk melihat gitu. Selain image atau elemen bisa juga diakali dengan penggunaan warna. Nah, biasa saat kita mau buat sesuatu yang menarik perhatian, kadang kita butuh warna merah sebagai warna yang paling sering disorot oleh orang-orang yang ada hari ini gitu. Kalau lihat warna merah, oh ini ada urgent nih, ada sesuatu yang harus dibaca ini gitu. Nah, rumus penggunaan warna itu di sini saya ada membaginya di tiga. Dan yang paling utama hanya dua. Ada main color, ini warna utama, ada secondary color, warna kedua, dan ada warna lainnya. Nah, batas penggunaan warna itu maksimal sebenarnya hanya tiga. Atau kalau bisa dua ya, main amannya dua warna gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah sering untuk membuat desain promosi atau desain apapun itu, teman-teman tinggal tambahkan, pastikan warna
utama dan warna kedua lebih dominan ketimbang warna-warna yang ingin teman-teman tambahkan. Itu salah satunya. Kemudian ada namanya space, ruang, dan grid. Nah, itu yang adalah kalau misalnya teman-teman buat desain, teman-teman harus buat garis. Karena komposisi desain itu harus diatur dengan batas garis yang sudah ditentukan sama tiap software desain yang teman-teman pakai. Misal di Photoshop atau di Canva pun bisa. Ada fitur grid yang bisa teman-teman coba. Ini dan ini hasilnya. Kalau tidak, ini hasil jika pakai grid dan ini hasilnya jika tidak menggunakan grid. Bisa kita lihat di sini sisi dari tulisan dan sudut dari desain itu terlalu berdempetan gitu. Sedangkan itu buat kita tidak nyaman untuk membaca. Kemudian hampir sama. Penulisan geser slide ini berdempetan dengan foto orang sehingga huruf G-nya itu tidak terlihat gitu. Ini salah satu contohnya gitu. Kalau kita tidak memperhatikan komposisi dalam desain. Ini footer terlalu besar. Gitu. Jadi meskipun ini hampir sama dan sama-sama bagus, tapi kembali lagi kita harus memperhatikan yang namanya komposisi dalam desain. Ada namanya negative space dan ada ruang kosong yang harus kita sediakan agar orang yang membaca itu bisa sedikit bernapas dan lebih nyaman untuk melihat. Kemudian prinsip yang terakhir itu prinsip desain. Ini singkat saja yang prinsip desain. Setelah kita memahami tujuan dan elemen yang akan digunakan, kita harus sekali lagi mencari pengalaman, sering-sering membuat desain, harus konsisten dan paling bagus itu mengandalkan intuisi atau feeling. Dan sebenarnya perempuan adalah makhluk yang paling bagus untuk membuat sebuah desain karena mereka pakai perasaan. Sedangkan laki-laki mereka mengandalkan insting dan mereka mengandalkan patokan referensi. Sedangkan perempuan mereka berusaha membuat desain sesuai dengan apa yang ada di isi hati mereka. Jadi kalau misalnya ada desain grafis perempuan itu saya paling menghargai sekali karena saya rasa setiap melihat desain-desain yang dibuat sama perempuan itu hasilnya lebih enak untuk dilihat, lebih nyaman dan lebih soft. Nah, kalian bisa perhatikan juga ya, misalnya kalau bisa lihat, bisa bedakan punya teman yang desainer grafis, dia ada yang laki-laki dan perempuan, bisa dilihat, dibedakan sendiri hasil-hasil desain mereka seperti apa. Kemudian grid atau layout. Grid itu membantu menciptakan struktur dan keteraturan, sedangkan layout membantu menentukan hierarki visual dan alur informasi. Nah, contoh layout itu, sorry. Nah, layoutnya seperti ini. Kalau grid yang sebelum tadi, kalau layoutnya seperti ini. Jadi ada rumus L, ada rumus Z, dan ada juga rumus bukan LF gitu. Itu hurufnya kayak L, membaca satu, dua, tiga gitu. Ini Z satu, dua, tiga. Jadi dia ada yang rata kiri, rata tengah, dan rata kanan. Tergantung teman-teman mau gunakan layout seperti apa. Nah, paling sering digunakan hanya ini gitu. Tidak ada lagi opsi lain, entah kebalikannya, entah di foto objek di atas, judul di bawah, itu sama saja gitu. Jadi kalau misalnya bingung mau buat desain di awal seperti apa, tinggal buat aja seperti ini patokannya, dan hasilnya akan seperti ini. Ini contohnya. Ini rata kiri, rata tengah, dan rata kanan. Kemudian hierarki visual. Nah, hierarki visual menyangkut semua dari awal sampai akhir. Dan apa yang saya sampaikan ini itu sebenarnya berurutan proses teman-teman untuk belajar melakukan desain grafis gitu. Nah, saya kasih contoh. Nah, ini ada konten promo Ulta. Gratis ayam geprek bakar untuk yang berulang tahun di bulan November. Foto menu ayam geprek bakar. Nah, kita perlu melatih insting, pengalaman, bagaimana caranya mengolah tulisan yang brief yang hanya dalam bentuk tulisan itu menjadi desain grafis. Nah, kita tentukan yang paling utama adalah yang paling menarik minatnya orang-orang itu adalah kata gratis. Baru keunikan kedua itu ada di orang yang berulang tahun di bulan November. Kemudian fotonya. Nah, dari situ kita bisa tentukan, kita bisa bedah-bedah frameworknya akan jadi seperti apa. Gratis di pertama, ayam geprek kedua, foto menu ketiga, bulan November, dan lima yang untuk ulang tahun di bulan November. Ini urutan besarnya gitu. Kemudian enam, riset elemen yang cocok. Dan hasilnya itu seperti ini. Jadi teman-teman lihat,
Kurang lebih seperti ini contoh hasil desain jadinya. Nah, yang terakhir itu adalah perbanyak referensi. Sekali lagi, kalau kita mau buat desain, sebenarnya kuncinya adalah perbanyak referensi. Bisa teman-teman cari di Pinterest atau Instagram, Freepik, ada juga Behance. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Pemahaman-pemahaman dasar yang perlu teman-teman tahu kalau betul-betul ingin belajar seputar desain grafis, dan software yang paling bisa teman-teman gunakan adalah Canva itu sendiri. Oke. Mungkin itu ya, yang bisa saya jelaskan terkait desain grafis, terkait dasar-dasar. Dan ini hampir sama dengan yang sebelumnya. Dan saya juga akan share, saya kasih contoh beberapa desain yang bisa teman-teman jadikan acuan. Yang paling bagus untuk menyesuaikan dengan dengan dunia digital hari ini adalah dengan memanfaatkan AI. Ya, teman-teman bisa lihat beberapa desain yang dibuat itu sekarang kebanyakan menggunakan AI. Dan ini hanya mengandalkan prompt. Dan teman-teman perlu tahu bahwa menggunakan AI itu teman-teman bisa memangkas hampir 50% budget yang dikeluarkan untuk foto talent atau foto model. Jadi teman-teman bisa andalkan AI saja gitu. Sedangkan AI itu masih belum ada undang-undang terkait copyright. Jadi masih bebas digunakan. Teman-teman tinggal belajar menggunakan prompt-nya seperti apa, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Ini masih pakai AI, contoh-contoh desainnya. Ini juga masih pakai AI bahkan. Ini elemen yang dipakai. Ini saya contoh ya sekalian. Yang juga kebetulan saya ikut andil untuk membuat desainnya gitu. Seperti ini. Nah, konsep-konsep seperti ini jadi tidak lagi kita mengandalkan foto orang asli gitu. Sedangkan ini sudah merepresentasikan foto orang asli. Nah, teman-teman bisa buat seperti ini, itu gampang sebenarnya, itu ada di game ini. Kalau teman-teman menggunakan game ini Pro, teman-teman ada fitur tambahan dari game ini, itu namanya Nano Banana, dan dia bisa buat foto sedemikian rupa sesuai dengan wajah yang teman-teman inginkan. Oh, mungkin saya mau wajah yang terlihat Indonesia sekali gitu. Pasti bakal dijelaskan prompt seperti apa. Nah, itu mungkin moderator yang bisa saya jelaskan terkait desain grafis, bagaimana kita menghadapi desain grafis dalam perkembangan dunia digital hari ini. Teman-teman boleh coba menggunakan AI untuk mendesain, itu lebih worth it ya. Tinggal masukkan saja di Canva dan buat saja tulisan seperti itu. Itu moderator, silakan saya serahkan apa ada yang ingin ditanyakan terkait eh, materi yang saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Kak Dimas. Luar biasa sekali untuk insight-nya, mulai dari pentingnya desain yang responsif, sampai bagaimana visual bisa mempengaruhi efektivitas digital marketing di berbagai perangkat. Dan sekarang teman-teman peserta, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan tuliskan pertanyaannya di kolom chat atau bisa juga menggunakan fitur raise hand. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Dan dua orang penanya terbaik tentunya akan mendapatkan giveaway menarik dari kita. Oh, akan ada yang saya via chat ya. Oke, Kak Dimas izin membacakan pertanyaannya nih. Ada yang bertanya dari Kak Oh, Aditya. Pertanyaannya, bagaimana menentukan elemen desain tersebut tepat dalam kombinasinya, seperti penentuan gambar atau tulisan tersebut akan ditaruh di bagian mana, diperbesar atau diperkecil. Dan juga oke, bagi pemula dalam desain grafis ini, apakah ada rule of thumb-nya bagi yang belajar otodidak secara mandiri? Seperti apakah memang oke, ada referensi susunan baku yang bisa menjadi acuannya? oke, oke. Eh, saya jawab dulu, langsung jawab pertanyaan kedua ya. Apakah bisa untuk pemula yang belajar otodidak? Sebenarnya jujur saya juga belajar otodidak gitu. Dan sebenarnya ini jawaban yang saya rasa semua orang di sini kamu bisa jawab gitu. Sekarang dengan dunia yang sudah sangat banyak digital bisa diakses internet, baik itu di TikTok ataupun di Instagram bahkan di YouTube,
Saya dulu belajar itu di YouTube. Saya belajar saya bukan belajar ke penentuan visualnya, saya lebih belajar ke bagaimana memanfaatkan tools yang ada gitu. Nah, kayak misalnya di Canva itu banyak tools-tools yang bisa teman-teman gunakan gitu. Jadi kalau misalnya mau menentukan elemen atau image yang cocok di tiap desain itu sebenarnya belakangan. Yang terpenting adalah teman-teman harus utamakan kayak ini saya kasih satu contoh. Ini adalah konten spesial 12-12. Nah, yang perlu di-highlight adalah tulisannya 12-12, harga 12 ribunya, dan foto menunya. Sisanya kayak ini menu-menu makanan tambahan lainnya itu menyesuaikan dan bahkan ini tidak perlu dipikirkan dulu backgroundnya apa. Bahkan background kosong, background putih itu bisa jadi salah satu eh, awalan gitu. Kayak misalnya saya akan share Photoshop. Saya kasih contoh. Kemudian juga bisa saya kasih contoh. Ya. Biar enak nih, kita langsung langsung satu kali buka softwarenya. Biar kita bahas bagaimana penentuan elemennya. Oke, oke. Share. Nah, ini sebenarnya yang terpenting adalah teman-teman tidak perlu memikirkan seperti apa warna atau backgroundnya. Jadi teman-teman bisa hilangkan. Ini elemen dihilangkan. Pasti bakal keras itu. Elemen dihilangkan. Semua dihilangkan. Nah, yang kita tentukan adalah, ya ini juga dihilangkan. Ini bukan jadi keutamaan ya. Itu bagian akhir sebenarnya bisa di. Nah, poin utamanya adalah di sini. Jadi kita membuat poster misalnya coming soon. Nah, sudah kita buat seperti ini dulu. Backgroundnya itu belakangan. Gitu. Ini bisa juga ditentukan dulu pakai warna putih misalnya, dasar ya gitu. Nah, seperti ini, sesimpel seperti ini bisa tidak perlu kita pikirkan elemen apa yang harus digunakan. Dan untuk layoutingnya, ya semua tergantung kebiasaan, tergantung imajinasi gitu. Teman-teman bisa membayangkan, oh saya ingin buat orang yang ingin melompat dan memukul bola padel gitu contohnya misalnya. Nah, tinggal kita bayangkan, oh perspektif orang yang melompat itu seperti ini. Ini tinggal kita buat di game ini. Ya, ini bukan orang asli, ini dibuat di game ini gitu. Di AI. Itu bisa 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 coba juga gitu. Kayak gini. Nah, setelah itu baru tentukan, oh backgroundnya mau warna apa nih cocoknya gitu. Atau biasa dalam pembuatan desain-desain promosi usaha sudah punya warna sendiri, sudah punya color tone sendiri. Oh, saya punya nih, saya kalau karena usaha saya di bidang makanan, saya maunya merah, kuning atau coklat gitu, yang lebih merepresentasikan makanan sekali gitu. Nah, sudah tinggal tentukan saja itu bagian akhir. Jadi poin utamanya adalah buat dulu judulnya, entah warnanya masih tidak sesuai, entah tulisannya masih sembarangan, yang penting layoutnya diatur terlebih dahulu. Setelah itu baru ditentukan backgroundnya mau warna apa gitu. Itu sih salah satu caranya kalau kita mau jadi sebenarnya pengalamannya kita tidak harus ada rules yang urgent, cuma aturannya teman-teman fokus dulu saja ke pesan yang ingin disampaikan baru memikirkan elemen desainnya. Tadi kadang-kadang biar kita mau cari aman dan efektifnya, biasanya kadang-kadang bisa desain corporate itu yang penting ya pesannya jelas, untuk elemen segala macam itu belakangan gitu. Bahkan ada yang tidak pakai elemen, hanya pakai half tone atau pattern-pattern yang bintik-bintik itu sudah merepresentasikan desain sekali gitu. Tidak perlu yang bagaimana sekali. Dan bahkan kalau terlalu rame itu kesannya akan bikin sakit mata. Bahasa-bahasa biasa orang bilang bikin sakit mata. Ya, itu mungkin jawaban dari saya. Tidak ada rules yang ini sih, tidak aturan tertulisnya. Semua tergantung pengalaman, tergantung feeling dari kita sendiri. Mana yang mau kita utamakan. Yang paling penting ya pesannya, itu dia. Itu mungkin kira-kira.
Ya, gimana? Apa ada lagi yang ingin bertanya? Soalnya saya nggak bisa lihat nih kalau ada yang muncul di chat. Gimana? Apakah sudah terjawab? Baik, Kak, ini ada pertanyaan lagi nih dari Kak Rama. Dia ingin bertanya bagaimana strategi penggunaan warna dan juga kontras dalam Canva bisa dioptimalkan agar tetap konsisten secara visual di berbagai jenis layar dengan tingkat kecerahan dan kalibrasi warna yang berbeda. Kemudian bagaimana kita bisa memanfaatkan fitur resize dan auto layout di Canva agar hasil desain kita tetap sesuai dengan prinsip dari desain grafis. Mungkin boleh Oke. bantu dijawab, Kak? Oke, kita coba buka Canva ya. Ini Canva, kita buat satu mungkin. Eh, Sebenarnya sebelum situ saya perlihatkan dulu kalau misalnya teman-teman mau menentukan warna ya, kalau masih bingung menentukan warna ya. Di Canva itu sudah ada fitur color wheel. Itu saran dan rekomendasi untuk penggunaan warna yang cocok. Teman-teman harus coba nih, yang cuma buka Canva-nya tuh tapi tidak mau lihat fitur-fitur yang disediakan sama Canva. Nah, biasanya kita mengandalkan hex atau color picker dari warna yang kita inginkan. Ya pasti paham lah kalau di dunia percetakan atau bisa sering lihat kode-kode warna itu seperti ini. Nah, misal saya punya kode warna nih, kodenya misal warnanya lebih biru agak gelap. Nah, kalau misalnya kita nggak punya kode warna, kita tinggal cari aja warna yang sesuai. Di sini, bisa mau pakai warna biru, misalnya ini. Nah, di sini itu sudah terbantu, sudah disediakan. Oh, berarti warna biru cocoknya dengan warna ini. Itu kalau sifatnya dia complementary. Ini ada banyak ya jenisnya, teman-teman bisa coba. Ya, saya kurang begitu paham apa sebenarnya yang complementary, apa yang sebenarnya. Tapi kalau misal, ambil contoh monokrom. Monokromatik artinya dia warnanya hanya tidak beda jauh. Dia lebih soft saja warna 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 em, warna beri warna apa? Warna di sampingnya gitu. Jadi kombinasinya dua warna ini saja gitu. Itu sudah bisa merepresentasikan. Tinggal ditambahkan dengan warna hitam dan putih. Nah, sebenarnya aturannya adalah hitam dan putih ini bukan warna. Itu sekedar apa ya? eh, Acuan saja dan pasti bakal digunakan gitu. Warna itu pasti bakal digunakan. Tinggal kombinasi ini menyesuaikan. Entah oh di sini pakai warna putih deh gitu. Kemudian ini elemennya warna biru soft gitu. Nah, kalau bisa coba ada logo tiga warna, penggunaan tiga warna. Oh, ini saja warnanya. Oh, triadik. Oke. Juga tetradik. Nah, teman-teman bisa coba. Ini empat. Ini kombinasi empat warna. Dan ini teman-teman bisa terapkan. Oh, mana yang main color yang 60%, mana secondary color yang 20%, dan mana yang warna sisanya gitu. Itu teman-teman bisa tentukan sendiri. Seperti itu. Nah, eh, yang paling penting, ya bisa kan kita nyarinya di sini ya. Template desain. Pasti kita kan template desain dan segala macam bla 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 gitu. Sedangkan teman-teman tidak tahu kalau di Canva juga ada fitur grid gitu di aplikasi. Ini bahkan biar Canva tidak pro pun bisa pakai grid. Oh, sorry, di sini. Nah, ini ada banyak nih. Bisa dicoba semua. Grid, ada fitur grid atau mau ala-ala teks 3D. Hmm. Tapi ada banyak gitu. 3D Maker misalnya. Ini cuma jaringan agak ini ya. 3D Maker. Teman bisa coba. Tinggal diklik saja gitu. Buka, tinggal tambah tulisannya. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau ulik, tinggal ulik di eh, fitur-fitur yang ada di Canva. Bahkan di Canva sudah bisa buat AI sendiri gitu. Ini agak ini ya. Saya pernah nggak coba. Ini yang paling terbaru ya. Kalau kita misalnya menggunakan elemen,
Kayak misal 3D elemen. Jaringan kurang jaringan saya yang bermasalah. Kayaknya harus pasang wifi-nya Indibis. Gitu. Ya, jaringan mungkin ya. Teman-teman sih coba sendiri. Kalau teman-teman pakai fitur ini, menyalin, apa ya istilahnya namanya? Menyalin style desain. Sini ada sih. Beda, mungkin. Nah, kurang lebih seperti itu dia. Teman-teman bisa coba sendiri di Canva. Kalau teman-teman butuh saran, butuh tips, teman-teman bisa DM saja Instagramku. Kak, saya mau cari tahu tentang ini, bagaimana caranya gitu. Tinggal DM saja Instagram saya. Itu sudah muncul. Bagaimana? Apakah sudah menjawab atau ada pertanyaan yang saya lewatkan mungkin? Bagaimana moderator? Sambil menunggu isi. Oke, moderator bagaimana? Apakah pertanyaan sudah terjawab? Tadi siapa yang tanya ya? Soalnya nggak bisa. Ya, bagaimana Kak Rama? Semoga jawabannya sudah jelas ya, Kak Rama. Nanti kalau biar lebih jelasnya bisa DM. Apakah tetap putih halamannya? Iya, usahakan warna putih dulu. Halamannya usahakan warna putih dulu. Dengan kita dapat informasi logo brand juga tidak jelas dan tidak terdistorsi dengan ekor layar kan. Itu sebenarnya tergantung background lagi. Kalau misalnya logo logonya eh, warna putih, otomatis kita pakai background yang lebih gelap dong. Tapi kalau kita, misalnya logo sudah ditentukan warna putih nih, warna dari corporate-nya yang pakai warna putih atau warna biru lah, tidak boleh pakai warna, tidak boleh, tidak bisa warna lain. Sebenarnya itu bisa, tergantung kita mau pakai background warna apa. Kan nggak mungkin kalau misalnya kita logo brand biru, terus kita pakai background biru. Nah, bisa saja kalau kita pakai struk putih gitu, struk putih. Tapi apakah hierarki penggunaan logo dari corporate itu diperbolehkan untuk menggunakan struk putih? Karena seperti itu, jadi ada yang salah gitu. Nah, baiknya adalah dirubah warna logonya. Kalau merubah warna logo, saya rasa di Canva juga bisa. Ya, kurang lebih seperti itu. Eh, jawaban-jawabannya ini bisa baca sendiri pertanyaannya. Iya, Kak Dimas ini ada satu pertanyaan lagi nih dari Kak Rizka Arianti. Izin bertanya, apa elemen desain grafis yang paling penting untuk membuat konten media sosial yang responsif? Elemen paling penting sebenarnya sih nggak ada elemen paling penting, menyesuaikan dengan topik saja, menyesuaikan dengan pesan yang ingin disampaikan. Ya, misalnya gini, kalau kita mau promo soal wifi gitu, kan nggak mungkin kita kasih muncul elemen-elemen daun, nggak mungkin kita kasih muncul elemen laut, kan si gambar-gambar laut nggak mungkin. Yang paling make sense adalah berhubungan, kita kan bedah itu gitu. Oh, wifi ini keterhubungan. Oke, kalau saya masukkan sebuah gambar bumi, itu masuk enggak gitu. Oh, saya mau masukkan gambar garis keterhubungan gitu. Atau saya mau eh,
cari elemen komputer. Itu berhubungan. Nah, itu penentuannya sesimpel apa topik yang pesan yang ingin disampaikan saja. Saya kalau patokannya tidak ada sih, ini tergantung. Jadi tinggal cari saja di Gemini atau di internet kayak apa elemen yang cocok untuk desain seperti ini. Simpelnya begitu. Nah, teman-teman tinggal tentukan. Nah, apakah elemen ini sesuai atau belum? Oh, kalau belum sesuai ganti lagi elemen yang disesuaikan gitu-gitu. Seperti itu mungkin kalau untuk pertanyaan ketentuan elemen yang pasti itu tidak ada, tergantung dari topiknya apa, pesan yang ingin disampaikan seperti apa, seperti itu mungkin moderator. Ya moderator apa, oh ada lagi. Saya Ya, ini ada pertanyaan juga nih dari Kak Hana. Izin bertanya, digital marketing saat ini sangat dinamis. Desain bukan lagi sekadar gambar statis melainkan perpaduan antara tipografi, micro interaction, dan kecepatan buat halaman. Secara teknis dan kreatif, bagaimana Kak Dimas menyeimbangkan antara estetika desain yang kompleks dengan kebutuhan optimasi performa, kecepatan akses pada perangkat dengan sinyal terbatas? Serta apa juga tantangan terbesar menurut Kakak dalam menerapkan desain responsif pada format iklan digital terbaru seperti Interactive Story Ads? saya baca lagi ya. Baik, tadi menggunakan antara desain yang kompleks dan tindakan optimasi. Ah, sebenarnya kalau ini sambil yang poin tengah ya, kalau untuk pernyataan di atas itu betul sekali, dan sekali lagi eh, kalau persoalan device itu tidak ada masalah, tidak ada kendala. Semua orang bisa pakai HP, bisa pakai laptop yang ada, pinjam punya teman itu bisa, semua bisa. Tapi memang kendalanya adalah saat ini kalau kita mau responsif, kita butuh internet gitu, dan pastinya kita tidak bisa. Bahkan kalau saya pun harus disuruh mendesain dan tidak ada sama sekali jaringan. Sekarang biasa pakai bank aset. Bank aset itu artinya bekas-bekas aset yang sudah pernah kita buat di desain sebelumnya, itu tinggal kita masukkan. Gitu. Itu sih dia punya penyesuaian gitu. Dan bisa dipastikan ya kita harus punya jaringan yang mumpuni gitu. Untuk penggunaan software-software apalagi sekarang banyak software yang gratis tapi harus membutuhkan jaringan atau internet gitu, akses jaringan. Nah, kalau tantangan terbesar menerapkan desain responsif pada format iklan digital. Nah, biasa iklan itu kita bilangnya iklan yang contoh Meta Ads ya. Itu kan sudah banyak sering muncul iklan di Instagram. Itu membuat orang jadi jenuh. Meskipun ya impact-nya ada, tapi semua itu belum ada formula yang pasti. Jadi intinya kita memahami apa pesan yang ingin disampaikan. Saya kasih contoh lagi satu mungkin desain yang bisa kita lihat sama-sama. Instagram. Nah, ini juga kebetulan saya yang buat. Jadi bisa dilihat di sini. Ini sebenarnya desain yang bisa dibilang semua orang bisa buat, gitu. Anak-anak bisa buat. Gitu. Tapi poinnya adalah judulnya, pesannya itu ingin saya highlight lebih eh, buat agar orang bisa membaca gitu. Ini penyesuaiannya. Tinggal kita tentukan fotonya dan kemudian kata gratisnya. Yang paling penting adalah kata apa, bukan desainnya seperti apa. Kalau desain seperti apa itu belakangan. Ini kalau kita bilang bicara promosi ya, tapi kalau kita bicara estetika, seni, kita bicara pameran desain, itu memang agak beda lagi. Kalau kebutuhan untuk digital marketing itu kita yang penting kata-katanya jelas, menarik perhatian, gitu. Foto-foto produknya jelas gitu. Itu yang paling perlu diperhatikan. Kalau kita bicara soal pameran desain, kalau kita bicara soal ilustrasi, itu bicara hal lain gitu. Karena itu semua seni, ya itu kembali gitu seni masing-masing orang beda-beda. Karena seni itu bebas nilai. Kalau kita bicara soal peruntukan desain untuk hal-hal individu atau pameran misalnya juga seperti itu, kurang lebih seperti itu. Gitu, Indikator apakah ke Hana ya? Apakah
terjawab dengan baik atau tidak atau belum? Yang tidak lah. Semoga terjawab dengan baik. Ya, Kak Hana, semoga pertanyaannya sudah terjawab ya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman peserta yang sudah aktif berdiskusi, bertanya, dan juga berpartisipasi hingga webinar ini selesai. Dan tak lupa kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Dimas selaku pemateri kita yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di Zoom pada siang hari ini. Kalau begitu Kak Dimas, kami boleh minta kesimpulannya dari materi siang hari ini atau closing statement dari Kak Dimas, disilakan. Oke, mungkin dari saya, apapun software yang teman-teman pakai itu bebas ya. Kembali lagi yang penting adalah teman-teman bisa menentukan brief, teman-teman bisa mengolah apa yang teman-teman butuhkan untuk dipromosikan. Kalau kita berbicara soal digital marketing. Tapi kalau untuk bahan belajar, teman-teman bisa coba cari referensi, tiru, teman-teman buat ulang karena belum ada ketentuan yang pasti. Tapi kalau sudah mulai bergelut di dunia marketing yang berhubungan digital, teman-teman harus belajar mengolah besar. Urusan estetika desain itu belakangan. Yang penting pesannya jelas. Kalau teman utamakan pesannya, pasti estetika itu menyesuaikan. Itu mungkin pesan-pesan dari saya. Baik, terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Kak Dimas. Dan baiklah teman-teman peserta, langsung saja pada saat ini saya akan mengumumkan 2 orang penanya terbaik kita pada siang hari ini. Dan kami ucapkan selamat untuk 2 orang penanya terbaik. Selamat kepada Kak Rizka Arianti dan juga Kak Rama. Dan setelah ini Kak Rizka dan Kak Rama disilakan untuk mengirimkan nomornya kepada kami, bisa di grup atau melalui chat pribadi, untuk mendapatkan hadiah berupa pengisian saldo link aja. Dan tidak terasa teman-teman peserta, kita sudah sampai di penghujung acara kita siang hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh peserta webinar yang sudah mengikuti webinar dari awal hingga akhir. Terima kasih juga kepada narasumber kita siang hari ini, Kak Dimas Widiatmoko, atas ilmunya dan juga inspirasi yang diberikan hari ini. Semoga webinar kita pada hari ini menjadi langkah nyata teman-teman dalam mengembangkan pemasaran digital melalui desain grafis yang responsif dan juga efektif. Tentunya bersama solusi digital dari Indibis. Kalau begitu saya Velika pamit undur diri, sampai jumpa di webinar Indibis berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.